Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryono Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan, ya amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, dan semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya sampean, ya amin. Kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus. Dan kasus ini penting sekali buat kawan-kawan semuanya, yang apabila kawan-kawan ini memiliki teman yang suka kirim-kirim, transfer uang kepada laki-lakinya atau kepada pacarnya. Entah itu Mas Indonesia, Mas Pakistan, Mas Sipit, ataupun Mas Item, atau Mas Nehi-Nehi lah. Jadi lebih berhati-hati ketika kawan-kawan ini dianggap mendanai sebuah jaringan T atau ini. Jadi kita singkat aja kan kawan, jaringan T ya. Dan ini banyak sekali terjadi pada kawan-kawan, pada para PMI Hong Kong. Karena saat ini sebanyak 43 orang dicurigai ikut juga mendanai kelompok T tadi kan kawan. Jadi melalui pembahasan di channel ini, siapa tahu nih teman Anda, bahkan Anda sendiri tanpa Anda sadari, tanpa teman Anda sadari, Anda terlibat jaringan T. Jadi siap-siap Anda bisa keciduk sewaktu-waktu. Oke, kita bakal membahasnya. Ini kejadiannya tahun 2020, tetapi di penjara 3 tahun. Akhirnya dia dikeluarkan akhir tahun 2023. Kronologinya gini kan kawan. Mbak L, inisial L, ini lahir tanggal 6 Oktober 1989. Jadi tahun 2024 umur dari Mbak L ini adalah 35 tahun. Dia lahir di Jawa Tengah kan kawan. Dia pernah bekerja atau mantan TKW Singapura selama 2 tahun. Mbak L ini kerja di Singapura selama 2 tahun, gajinya habis dikirim kepada suaminya dia. Dan suaminya dia ini tidak tanggung jawab karena menggunakan gaji Mbak L ini tanpa sepengetahuan si Mbak L. Dan ketika si Mbak L ini pulang ke kampung halaman, sudah tidak memiliki tabungan. Bahkan suaminya ini sering melakukan kekerasan kepada si Mbak L. Akibatnya dari kasus tersebut, Mbak L ini mengajukan cerai kepada suaminya. Dan memang diceraikan kan kawan. Ketika dia ini sudah cerai sama suaminya, alhasil perekonomiannya kan makin terpuruk nih. Dan akhirnya si Mbak L ini berangkatlah, dia bekerja ke luar negara kembali. Dia berangkat ke luar negeri, tujuannya adalah negara Hong Kong kan kawan. Di Hong Kong si Mbak L ini bekerja selama 4 tahun, jaga mbah yang sudah lumpuh. Jaga mbah yang sudah lumpuh. Dan dia memiliki waktu yang banyak sekali. Artinya ya waktunya luang sekali untuk aktivitas dia sehari-hari. Aktivitas luang dia gunakan untuk nonton-nonton video di YouTube, kemudian scroll sana sini di Facebook. Nah, di Facebook itulah mbaknya ini nonton postingan anak-anak korban dari perang di Tim Teng ini kan kawan. Nah, ketika dia nonton, dia ini ngerasa terenyuh dan terpikat. Alhasil dia ini gabunglah di sebuah grup Facebook tentang perang ini, tanpa ia sadari bahwa grup itu adalah merupakan kelompok simpatisan ISIS yang membawa mbaknya ini nanti ke jurang kesengsaraan
bahkan sampai ia dipenjara selama 3 tahun itu kan kawan. Oke, ketika dia masuk di sebuah grup itu kan di situ rata-rata adalah adanya orang Indonesia ya. Dan di situ mbaknya kenalan dengan cowok yang bernama Arif. Arif ini berasal dari Kalimantan Barat kan kawan. Nah di situ kenalan, kemudian deket. Nah si Arif itu banyak memberikan motivasi tentang kehidupan, bahkan tentang Islam garis keras, bahwa ketika kamu itu menyumbang dana buat mereka, kamu akan masuk surga. Tanpa Mbak E sadari bahwa dana yang ia transfer, uang yang ia transfer ini untuk mendanai simpatisan ISI tadi, atau untuk kelompok T tadi kan kawan, tanpa Mbak E sadari loh ya. Nah dia ini setiap bulan sering sekali kirim jutaan kan kawan kepada Mas Arif, dan Mas Arif ini dikirimkan kepada kelompok SISI tadi untuk mendanai T ini. Terakhir Mbak ini juga kirim kepada Mas Arif sebesar 4 juta untuk usaha jualan martabak kan kawan. Kemudian akhir dari tahun 2020 mbaknya ini pulang ke Indonesia, ke tanah air ya, ke Jawa Tengah tadi. Pada bulan yang sama setelah dia selesai beli barang ke pasar, kan mbaknya ke toilet ya. Ke toilet, tiba-tiba di toilet itu dia digedor pintunya oleh orang. Mbak L ini mengira yang gedor itu adalah ibunya dia atau orang yang meminta uang kepada si Mbak L karena Mbak L memiliki hutang. Nah Mbak L ini agak kesal membuka pintu, tetapi setelah dibuka pintu toilet Mbak L ini kaget. Ternyata di situ ada polisi yang berseragam lengkap dengan dibungkus hitam-hitam ini, di masker hitam-hitam kan kawan. Mbak L kaget, kemudian Mbak L ini dibawalah ke kantor polisi besar untuk dimintai keterangan. Kemudian Mbak L ini diceritakan tentang kasus yang ia hadapi, yaitu telah mendanai kelompok T ini tadi. Kemudian mbaknya ini mengaku dan kemudian menceritakan tentang kronologi awalnya kenapa kok dia sampai bisa mendanai kelompok T tadi, yaitu karena kenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Arif itu. Dia mengira ketika mentransfer ini untuk membantu anak-anak korban dari perang tadi, tanpa dia sadari ternyata digunakan untuk kepentingan perang kelompok T tadi kan kawan. Dari kasus yang ia hadapi, akhirnya Mbak ini dipenjara selama 3 tahun dan keluar akhir dari tahun 2023 kemarin kan kawan. Oke, di dalam kasus seperti ini kenapa kita bahas? Pertama adalah saat ini ada sebanyak 43 pekerja migran yang tujuan kerjanya di negara Hong Kong ini dicurigai terlibat jaringan dan mendanai jaringan kelompok T tadi sebanyak 43 orang. Pertanyaannya, apakah di antaranya ini ada kawan-kawan sampean atau memang Anda sendiri ini juga terlibat? Jadi hati-hati ketika Anda pulang ke tanah air, maka Anda bisa keciduk sewaktu-waktu. Kalau sampai ini dianggap berbahaya, Anda bisa dipenjara seumur hidup. Jadi sudahin untuk membantu kelompok-kelompok tersebut. Ingat orang tua Anda kan kawan. Ingat orang rumah Anda kan kawan. Jangan sampai Anda terlibat, karena masa depan Anda bakal dipertaruhkan. Kemudian yang kedua, Anda jika mentransfer uang ke pacar Anda, hati-hati.
Bisa jadi pacar Anda ini juga terlibat jaringan seperti itu, atau bisa jadi pacar Anda ini adalah salah satu kelompok dari simpatisan ISIS. Hati-hati. Jadi sekali lagi saya sarankan buat para pekerja migran Indonesia yang saat ini bekerja di negara Hong Kong untuk menyudahi tentang kegiatan Anda bersama kelompok-kelompok T ini. Karena kalau Anda tidak menyudahi alamat, Anda juga bisa menjadi target selanjutnya. Pembahasan ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Fokus kerja, Mbak. Fokus kerja, karena ketika sampai nggak punya duit untuk pulang nanti ataupun untuk tinggal di Indonesia, nggak punya uang, nggak punya tabungan, mesak nih Mbak, mesak nih hidup sampean. Pasti sampean tuh bakal menjadi bahan omongan tetangga sampean. Ojo gampangan transfer, ojo gampangan percaya karo wong lanang lek sampean belum ada ikatan. Walaupun ada ikatan, lagi-lagi sampean kudu memiliki tabungan sendiri. Nanti tak ceritain kan kawan, ada sedikit kasus yang unik ini, yang dimana mbaknya ini juga kerja di negara Hong Kong. Ini juga mengenai tentang kasus perkenalan di sosial media. Ujungnya ini juga nikah. Tetapi mbaknya ini lebih pintar lagi kan kawan. Biarkan kawan itu belajar loh tentang kasus-kasus seperti ini. Jangan sampai terlalu bodoh, yang akhirnya sama sendiri yang rugi ya. Semoga dengan penjelasan ini, pembahasan kasus ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kawan-kawan semuanya yang sudah menjadi suhu-suhu di negara Hong Kong. Saya akhiri pembahasan ini, semoga bermanfaat. Jangan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.